Oke, kedepannya nih kisah Boruto ini sepertinya memang akan melakukan pertarungan ataupun menampilkan antar dimensi sendiri. Dimulai dari era lama saja yang sudah memperlihatkan berbagai portal dimensi seperti Kamui ataupun Yomutsu Hirasaka. Di era Boruto sendiri dimensi lain tersebut semakin gencar-gencarnya lagi nih. Dan otomatis nih ini tentu saja bisa dilakukan oleh seorang Otsutsuki. Nah, ngomongin soal Otsutsuki nih, dahulu di era lama ada Otsutsuki keturunan Kaguya yang menetap di bumi. Dia adalah Rikudo Sennin. Nah, yang menarik, dia punya dua orang keturunannya yang sama-sama mewarisi setengah cakra matahari dan juga bulan. Nah, itu pernah terjadi kepada Naruto dan Sasuke kala itu nih, dan pula itu diperlihatkan beberapa kali, bahkan bulan itu adalah gambaran dari bulan sabit. Nah, kisah Boruto yang masuki antar dimensi ini semakin menarik lagi nih, persoalan menyinggung para Otsutsuki sendiri. Lalu apa makna simbol nih dan tanda itu sendiri? Apakah kedepannya klan Otsutsuki akan menginvasi bumi lagi? Nah, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai dua simbol Rikudo, klan bulan sabit Otsutsuki, serta universe baru di era Boruto sekarang. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Gini, di masa lalu ketika dua orang putra Rikudo Sennin sedang bertengkar hebat, di saat itu pada akhirnya Asura yang mewarisi kemampuan Rikudo sendiri. Namun yang menarik sempat terjadi cekcok di antara mereka nih. Dan saat Indra Muda datang, bulan di atasnya berbentuk bulan sabit. Sebenarnya sudah menjadi clue bahwa Otsutsuki akan segera ditampilkan mulai dari sini. Sedikit menguak nih jika simbol bulan sabit itu sendiri adalah lambang khas dari klan Otsutsuki, entah itu Otsutsuki utama ataupun cabang, dan di era Boruto sendiri semua itu ditampilkan. Selain itu, saat pertempuran melawan Kaguya yang berhubungan dengan Rikudo Sennin, pola ini dimunculkan lagi. Tapi berada di tangan Naruto dan Sasuke ketika mereka ditemui Rikudo Sennin di alam bawah sadar mereka. Dan lihatlah Naruto yang memiliki lambang matahari di telapak tangannya itu, dan Sasuke yang memiliki lambang bulan sabit di telapak tangannya sendiri. Pada akhirnya berhasil menempelkan pada Kaguya, dan dari sinilah muncul teknik Rikudo Chibaku Tensei, dan Kaguya berhasil disegel untuk kesekian kalinya lagi. Nah, ini menarik karena jika ditarik jauh ke lambang bulan sabit ataupun bulan ini pun juga disinggung dalam kisah Boruto sendiri. Bulan sabit yang menandakan para bangsa langit itu, dan juga matahari sebagai teknik yang dimiliki Naruto dengan Kurama Baryon Mode-nya kemarin. Nah, selain itu nih, di generasi barunya sekarang, baik Boruto ataupun Mitsuki, keduanya juga sama-sama memiliki hubungan yang dengan simbol tersebut. Mitsuki contohnya ia dikenal sebagai rembulan malam, bahkan Orochimaru mengatakan jika ia membutuhkan mataharinya di siang hari, dan itu adalah rekannya sendiri Uzumaki Boruto. Dari dua simbol asli dari Rikudo ini ternyata masih bertahan sampai di era Boruto sendiri guys. Selanjutnya kita akan membahas klan bulan sabit lebih dalam lagi serta dua sistem dari mereka ini. Ya, klan bulan sabit atau klan Otsutsuki ini ternyata memiliki sistem yang dikenal sebagai klan utama dan juga klan cabang. Dimana klan utama ini mereka adalah para Otsutsuki yang malah menginvasi bumi sendiri, Kinshiki, Urashiki, Ishiki, bahkan Momoshiki yang masih tersisa sekarang ini. Mereka semuanya adalah para bagian dari klan utama yang selalu memandang rendah klan cabang. Nah, sementara itu klan cabang sendiri mereka beranggotakan Toneri, Kaguya, Hagoromo, Hamura, Indra, dan Asura serta para keturunannya. Mereka lah para klan cabang yang sempat berada di bumi pula. Namun uniknya ada perbedaan signifikan nih dari klan utama dan klan cabang di era Boruto sendiri, dimana klan utama adalah malah lainnya sebagai villain, sementara klan cabang sendiri mereka malah terus membantu para shinobi, sisa-sisa anggota di antara mereka sendiri. Otsutsuki ini memang sebuah misteri terbesar yang belum digambarkan secara signifikan dan luas lagi tentang markas mereka, sistem raja mereka, dan juga bagaimana mereka hidup. Nah, karena kalau berpatokan dengan Toneri yang katanya berada di bulan dan juga Hamura yang berada di sana, kenapa ada Otsutsuki seperti Urashiki yang juga mengawasi mereka dari atas? Nah, kira-kira sebenarnya dari mana markas mereka itu? Sekarang hal yang baru kita tahu nih adalah bahwa tiap Otsutsuki yang datang ke bumi dahulu berupaya melakukan cocok tanam nih, dan pula menjaga pohon Shinjo. Mereka menanam benih itu melalui Jubi ekor 10, dan diantara mereka harus berkorban sebagai asupan cakra bagi Jubi. Dan ini tentunya untuk menumbuhkan buah cakra sendiri secara maksimal. Tetapi mereka sebenarnya tidak perlu khawatir ya, karena mereka akan bisa bangkit lagi dengan catatan memberikan karma kepada tubuh lain yang dikehendaki. Dan semua itu baru kita tahu di era Boruto ini, dan kita yakin sih Otsutsuki akan membawa baru paling menarik dalam cerita shinobi ini ke dunia yang kita bahas saat ini, yaitu antar universe. Ya, universe baru di era Boruto sendiri maksud kami. Nah gini, dahulu kan kalau ngomongin dunia shinobi itu pasti adalah pertempuran besar-besaran, para ninja yang perebutan wilayah, adu kekuatan tempur atau desa dengan desa lain, atau mungkin tentang perebutan biju.
Akatsuki mungkin faktor villain kuat kala itu. Namun sekarang semuanya sudah lebih mengerikan daripada itu karena lawannya adalah bangsa langit Otsutsuki. Nah, semua shinobi ini ada di masa lalu tak akan sebanding dengan hadirnya para bangsa langit ini. Satu Otsutsuki saya seperti Ishiki atau bahkan Kaguya, para aliansi sekalipun tak akan bisa menang tanpa bantuan Otsutsuki atau dengan kekuatan Otsutsuki lain. Nah, di era Boruto sekarang ini cerita ini sangatlah kompleks, bahkan semuanya itu menyangkut Otsutsuki. Kita tahu pula sekarang dengan bermunculnya sosok baru yang semuanya berhubungan dengan universe seperti Eida ataupun Demon, semuanya tambah menarik lagi. Dan salah satu hal terbesar saat ini adalah mengenai keberadaan planet para Otsutsuki. Kita tahu nih, dimana kalau kita mengacu dalam alurnya sekarang ini, timeline universe para Otsutsuki itu memang terbilang menarik karena setelah Sasuke beberapa waktu lalu telah melihat banyak tanduk dari para Otsutsuki tersebut. Baik yang menanyakan nih perihal alur timeline dari para Otsutsuki utama di era Boruto sekarang ini, terutama sampai kejadian terakhir Ishiki sendiri, dimana kedatangan mereka ke bumi tentu sangat mengganggu nih keberadaan dan keberlangsungan umat manusia. Dan ditambah lagi, menurut versi Amado, mereka ini layaknya sebuah alien parasit. Nah, Otsutsuki awalnya berasal dari satu planet yang kita masih belum tahu. Yang jelas di sini bukan planet Namek karena itu hanya di dunia Dragon Ball, oke? Buat keberadaan tentang planet inilah yang membuat tanda tanya besar. Jawaban sederhana tentang ini, mereka adalah para bangsa langit. Saat ini setelah tugu Otsutsuki itu diketahui, di mana keberadaan Otsutsuki yang turun ke bumi itu ada 6 orang. Masalahnya di sini adalah 2 Otsutsuki yang dipertanyakan karena 4 lainnya sudah diketahui. Banyak spekulasi di sini, kira-kira siapa 2 Otsutsuki sisa yang melakukan hal itu. Nah, untuk kehadiran Demon dan juga Eida sendiri sih memang menjadi misteri terbesarnya. Selain ia muncul dengan pakaian yang melambangkan universe sendiri, di mana ada bulan, bintang, matahari, dan benda-benda angkasa lainnya, Eida sendiri kemampuannya juga mampu melihat apapun yang ia inginkan dilihat. Dengan catatan nih, ia hanya bisa melakukan ketika ia sudah dilahirkan. Nah, Amado sendiri mengatakan beberapa hal itu jika Eida itu sebenarnya belum benar-benar menguasai kemampuan itu sendiri dengan sempurna. Nah, sementara Demon sendiri juga tak kalah mencengangkan nih. Dia sendiri dikenal sangatlah powerful, orang yang dianggap sebagai kesatrianya Eida, yang juga kakaknya sendiri. Nah, hal yang membuat Demon itu begitu menarik nih karena karakteristiknya seperti halnya Eida. Bahkan Code sendiri takjub dengan gaya bertempurnya. Semakin lawannya menyerang dengan kuat, maka semakin kuat pula lah serangan itu mental kembali ke lawan tersebut. Nah, sekarang setelah Amado berhasil membuat Delta menjadi sekutu Konoha, kedatangan Eida ke desa Dawn itu sepertinya membuat Amado terkejut. Bahkan Delta sendiri juga goyah nih pendiriannya dan tidak menjadi tertarik dengan Eida. Nah, Amado mengatakan jika itulah salah satu kemampuan Eida yang sangat sulit untuk dielakkan dan ia sendiri sangat sulit mengontrolnya. Mantra cinta penggoda. Nah, salah satu orang di situ akan terkena imbasnya nih. Mampukah jenderal terbaik aliansi benar-benar merubah keadaan dan membalikkan suasana? Shikamaru Nara, gimana menurut kalian? Nah, beberapa hal dari pernyataan itu memang salah satu misteri besar nih di era Boruto sekarang ini tentang 2 cakra Rikudo, klan bangsa Otsutsuki, dan universe antar dimensi sekarang ini. Does it make sense? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Oh ya guys, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu nih, kalian bisa cek brand Asian Pop Culture di TV Industry. Di sini kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan dengan desain yang kekinian. Di chapter pertama ini sudah ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari TV Industry. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya pula. Nah, di next chapter nih, di kedua itu TV sudah menyiapkan beberapa desain bertemakan One Piece ataupun anime lainnya dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran nih, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai 2 simbol Rikudo, klan bulan sabit Otsutsuki, serta universe baru di era Boruto sekarang. Jangan lupa saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari RTV and we'll be come back.